Oke. Kali ini kita akan membahas mengenai guru belajar seri asesmen kompetensi minimum tingkat SMP, di mana tahapan guru belajar seri AKM ini terdiri dari 3, yaitu dari orientasi, kemudian dilanjutkan dengan bintek, dan diakhiri dengan pengibasan. Pada masa orientasi, kita akan dikenalkan untuk menjawab berbagai persoalan guru terkait menghadapi asesmen kompetensi minimum, di antaranya berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional, adanya malpraktik pembelajaran, dalam hal ini melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional, kemudian guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional, dan juga bagaimana guru itu nanti menindaklanjuti hasil dari asesmen nasional tersebut. Apa pentingnya asesmen nasional? Jika kita kaitkan, asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu seperti apa yang kita akan diharapkan? Di mana nantinya peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa saja dalam hal menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir, atau apapun lah itu sebutannya. Nanti keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Apalagi di era transformasi pendidikan abad 21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad 21, di mana siswa itu memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Itu merupakan tuntutan dari kecakapan hidup di abad 21. Latar belakang dari kebijakan asesmen nasional ini dari hasil PISA menunjukkan bahwa kemampuan belajar siswa pendidikan dasar menengah itu masih kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa itu masih memiliki kompetensi literasi masih di bawah minimum, di mana juga 71% untuk matematika juga masih di bawah minimum, dan 60% untuk sains yang juga masih di bawah kompetensi minimum. Skor PISA ini juga stagnan 10-15 tahun terakhir, sehingga menanggapi kondisi tersebut perlu diadakan reformasi asesmen untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran, sehingga diperlukan pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh. Dan untuk itu pada tahun 2021 ini asesmen nasional akan resmi diterapkan, dan UN sudah tidak lagi diberlakukan. Kebijakan ini berdasarkan hasil koordinasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Dalam hal ini, asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya, hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian hasil belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Nah, untuk kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter Pancasila. Nah, gimana cara mengukur kompetensi daripada kecakapan hidup abad 21? Nah, di sini asesmen nasional diperlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui tercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Di mana asesmen nasional tidak hanya memotret hasil kognitif seperti halnya ujian nasional, tapi juga memotret hasil belajar, sosial, emosional, termasuk di dalamnya ada sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain itu, dalam kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis. 5. Kreatif. Dan 6. Gotong royong. Nantinya penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konten semata, tapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan. Hal ini yang diharapkan sebagai peningkatan hasil pembelajaran siswa.
Capaian kompetensi siswa yang secara holistik inilah yang ingin dievaluasi melalui asesmen nasional. Jika keterkaitannya antara asesmen nasional dengan kecakapan dapat 21 dan profil pelajar Pancasila disajikan pada tabel berikut, di mana kompetensi siswa ini nantinya akan diukur kompetensi siswa yang berupa kecakapan hidup dapat 21 dan profil pelajar Pancasila akan diukur yang merupakan kompetensi siswa akan diukur melalui asesmen nasional, di mana asesmen nasional itu berupa ada asesmen kompetensi minimal atau AKM, ada survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pada saat setelah presentasi dilanjutkan program BIMTEK, di mana pada program BIMTEK ini kita akan dikenalkan lebih jauh mengenai konsep asesmen nasional untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, teknis nanti pelaksanaan asesmen nasional, contoh butir soal asesmen literasi membaca, kemudian dan numerasi untuk tingkat SMP, serta nanti bagaimana tindak lanjut laporan hasil asesmen untuk kompetensi minimum. Konsep asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang berdasar literasi, baik itu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nantinya informasi itu dipulih dari 3 instrumen utama asesmen. Nantinya informasi tersebut dipulih dari 3 instrumen utama dari asesmen nasional, yaitu AKM atau asesmen kompetensi minimum untuk mengukur kompetensi mendasar, literasi membaca, dan numerasi siswa. Kemudian survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Kemudian yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Tujuan dan manfaat dari asesmen nasional yaitu menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kesenjangan juga antar di dalam satu sistem pendidikan. Samping itu juga menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Kemudian juga asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Manfaat dari asesmen nasional, jika kita lihat pada infografi tersebut, secara jangka panjang asesmen nasional memberikan kesempatan sekaligus menuntut guru dan sekolah untuk memperbaiki kualitas pengajarannya guna menciptakan siswa yang lebih kompeten. Hal ini terlihat dari penekanan pembelajaran dan asesmen yang lebih fokus pada daya nalar dalam bentuk literasi membaca dan numerasi. Hal ini juga mendorong guru dan sekolah mengubah praktik-praktik pembelajaran yang lama yang tidak relevan dalam kondisi saat ini. Sehingga dari infografi didapatkan nanti potret kualitas pembelajaran, umpan balik untuk meningkatkan kualitas, serta dasar-dasar menyusun program dalam hal peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. Jika kita bandingkan antara asesmen nasional dengan ujian nasional, pada tujuan pelaksanaannya, jika lihat dari tujuan pelaksanaannya, pada asesmen nasional itu tujuannya juga berbeda ya. Pada asesmen nasional itu bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia, sedangkan ujian nasional bertujuan mengevaluasi capaian hasil belajar secara individu. Artinya asesmen nasional itu sudah ke sistem pendidikan, mutu sistem pendidikan, sedangkan ujian nasional mengevaluasi capaian hasil belajar secara individu. Kemudian asesmen nasional, jika dilihat dari jenjangnya, asesmen nasional ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan dasar, menengah pertama, dan pendidikan menengah atas, termasuk madrasah, serta program kesetaraan. Sementara UN berlaku mulai jenjang pendidikan menengah dan menengah pertama dan atas saja. Beda ya. Kemudian asesmen nasional tidak diselenggarakan pada jenjang akhir, seperti halnya ujian nasional, melainkan di tengah jenjang pendidikan, misalkan dilakukan di kelas 5,
kelas 8, dan kelas 11. Hal ini dilakukan untuk mendorong guru dan sekolah melakukan tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran setelah mendapatkan hasil laporan asesmen nasional. Jadi bukan sekedar untuk mengetahui capaian hasil belajar siswa sebagai salah satu syarat kelulusan. Selain itu, yang keempat, jika dilihat dari subjek, asesmen nasional ini menggunakan metode survei, artinya mengambil sampel siswa secara acak, tidak berbeda dengan ujian nasional yang mewajibkan seluruh siswa untuk mengikutinya. Kemudian dari model soal, pada model asesmen nasional itu soalnya lebih bervariasi, bukan sekedar pilihan ganda atau uraian singkat seperti halnya pada UN. Kemudian dari segi sasaran, yang disasar dari asesmen nasional ini adalah literasi membaca dan numerasi, karena makanya asesmen ini disebut dengan asesmen kompetensi minimum, karena mengukur kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Sementara ujian nasional itu berbasis mata pelajaran yang memotret hasil belajar siswa atau murid kita pada mata pelajaran tertentu. Makanya hal ini seringkali menimbulkan persepsi bahwa ada mata pelajaran ada yang penting dan tidak penting. Karena yang penting itu yang ikut ujian, yang tidak penting yang tidak diujiankan, sehingga itu sering jadi persepsi di masyarakat. Metode penilaiannya juga pada asesmen nasional dan UN itu berbeda, meskipun keduanya jika kita lihat berbasis komputer. Pada asesmen nasional menggunakan metode penilaian Computerized Multistage Adaptive Testing (MSAT). Ini adalah metode penilaian yang mengadopsi tes adaptif, di mana setiap siswa itu tes itu akan menyesuaikan dengan kemampuan dari setiap siswa, sehingga mereka bisa mengikuti tes sesuai dengan level kompetensi yang mereka miliki, seperti itu. Jadi mungkin tidak sama setiap siswa. Sehingga ditekankan sekali lagi, asesmen nasional bukanlah pengganti ujian nasional, melainkan asesmen nasional lebih memberikan gambaran lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Nah, evaluasi ujian nasional untuk pertimbangan alasan dari penghentian pelaksanaan ujian nasional, yaitu 1. UN itu hanya mengukur kemampuan kognitif, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Kemudian yang kedua, UN juga kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Selain itu, UN juga kurang optimal sebagai alat mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional, karena UN diterapkan di akhir sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran, sehingga hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Nah, kurang lebih ini asesmen nasional itu nanti terdiri dari 3, ada asesmen kompetensi minimum AKM, yang terdiri dari asesmen literasi membaca, itu memahami, menggunakan, evaluasi dan refleksi. Kemudian asesmen numerasi itu memahami, mengaplikasi, bernalar. Kemudian nanti asesmen nasional selain AKM juga ada survei karakter dan survei lingkungan belajar, di mana sistemnya menggunakan adaptif MSAT, yang pertanyaan itu disajikan tergantung dari kemampuan siswa. Artinya itu siswa itu akan menjawab sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Di mana peserta AKM itu juga tidak semua siswa, melainkan dipilih secara acak di sampel untuk dalam hal peserta AKM ini, di mana jadwalnya bagi 2 hari. Hari pertama untuk ada tes, jika SMP ada tes literasi 90 menit, kemudian lanjutkan dengan survei karakter 30 menit, dan hari kedua ada tes numerasi 90 menit, lanjutkan dengan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Mengapa hanya diikuti sebagian siswa? Karena sebagai dasar, fungsi, tujuan, dan fungsi dari asesmen nasional itu tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, tapi sebagai untuk memperoleh, memotret, atau memetakan mutu sekolah atau sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu cukup diperlukan metode sampling saja. Kemudian kenapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas
tengah, siswa kelas 5, kelas 8, atau kelas 9. Karena tujuan dari asesmen nasional ini adalah untuk dilakukannya proses perbaikan. Sehingga diharapkan dengan ikutnya siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, diharapkan dapat memperbaiki proses pembelajaran ketika masih berada di sekolah tersebut. Misalnya ujiannya mereka itu di kelas 8, sehingga mereka bisa ada waktu untuk memperbaiki pembelajaran di sekolah, entah itu di kelas 8 akhir atau di kelas 9-nya. Sehingga dapat diketahui atau dapat dimanfaatkan hasil dari AKM ini dengan sebaik-baiknya sebagai perbaikan proses pembelajaran di sekolah. Nantinya butir soal AKM itu terdiri dari ada bentuknya pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Dimana kalau pilihan ganda seperti biasa memilih salah satu jawaban dari satu soal, kemudian pilihan ganda kompleks itu dapat memilih lebih dari satu jawaban, kemudian menjodohkan, garis. Kemudian dari isian singkat itu menjawab berupa pertanyaan, menyebutkan nama, bertempat, atau jawaban yang pasti, isian singkat. Ada uraian, di mana siswa menjawab berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Ini sudah dibagikan, di mana nanti kelas 5 mengerjakan 30 butir numerasi dan 30 butir kompetensi numerasi. Sedangkan siswa kelas 8 dan kelas 11 akan mengerjakan 36 butir soal untuk literasi membaca dan 36 butir untuk mengukur kompetensi numerasi. Di mana sekali lagi AKM dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. Sehingga AKM ini nantinya mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan minatnya. Sehingga oleh karena itu seluruh siswa akan mendapat soal mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konten beragam materi kurikulum lintas pelajaran dan peminatan akan tercermin dari seragam-ragam soal pada AKM. Jadi soalnya tidak melulu matematik, akan ada kombinasi, misalnya ada membaca, ada berhitung, ada lintas-lintas mata pelajaran dalam soal-soal nanti AKM tersebut. Contoh literasi membaca, misalkan nanti pada literasi membaca kontennya terdiri pada AKM literasi membaca terdiri dari konten kognitif dan konteks. Pada konten itu misalnya teks berupa teks informasi, diberikan fakta, data, atau informasi dalam rangka pengembangan wawasan. Kemudian ada juga dalam bentuk teks fiksi, memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada membaca. Nantinya untuk proses kognitifnya pada berupa mencari informasi atau menginterpretasikan dan mengintegrasi berupa memahami informasi yang tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan suatu interferensi, itu kesimpulan. Kemudian ada evaluasi dan refleksi, itu menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Dalam hal konteks, misalnya dalam hal personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antara individu, budaya, dan isu kemasyarakatan, saintifik, berkaitan dengan isu, aktivitas, fakta, ilmiah, baik yang telah melakukan maupun yang futuristik atau ke depan. Nah, pada tingkat SMP, literasi membacanya terdapat 2 level, yaitu level 1 dalam hal ini menemukan informasi, cara mengakses, mencapai, dan mencari informasi dalam teks. Kemudian untuk level 2-nya itulah lebih tinggi, artinya siswa memahami teks secara literal dan menyusun interferensi atau kesimpulan, kemudian membuat koneksi, hubungan, dan memprediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Nanti siswa juga dapat menilai format penyajian dalam teks dan merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, atau mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Untuk lebih jelas bisa diklik di link pada atau ikuti pelatihan sumber lain. Untuk numerasi ada dibedakan jadi 4 kelompok, yaitu dari segi bilangan, pengukuran, dan geometri, data, dan ketidakpastian, serta aljabar.
Pada numerasi ketiga level dalam hal ini pemahaman, penerapan, dan penalaran, sedangkan untuk konteksnya pada AKM numerasi kontennya jadi 4 tadi. Kemudian dari segi kognitif mereka akan ditekankan dalam hal pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan dari segi konteks akan diberikan aspek-aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang disajikan dalam soal AKM numerasi tersebut, di mana bisa berupa personal, sosial budaya, atau berupa saintifik. Untuk level SMP hanya ada satu level untuk asesmen numerasi, di mana terdapat 3 konten yang dipelajari, yaitu bilangan, geometri, dan pengukuran. Maaf, sekali lagi, bilangan, geometri, dan pengukuran, aljabar, serta data dan ketidakpastian. Pada level 1 untuk kelas 8 mempelajari itu bilangan cacah, mengenal bangun geometri, kemudian mempelajari persamaan dan tidak persamaan bilangan, relasi dan fungsi bilangan, serta rasio dan proporsi. Nanti tindak lanjutnya, tahap lanjut dari pelaksanaan AKM adalah tahap pelaporan. Sesuai dengan tujuannya, AKM ini dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa berupa kompetensi literasi membaca dan numerasi. Nah, dari hasil laporan tersebut, satuan pendidik dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya, di mana nanti penguasaan kompetensi literasi membaca dan numerasi siswa nanti dikategorikan ke dalam 4 tingkatan, seperti disajikan pada infografik berikut. Nanti ada tingkatan perlu intervensi khusus, ada yang sudah tingkat dasar, kemudian ada tingkat cakap, kemudian ada tingkat mahir. Jadi ada jenjang-jenjang dari laporan dalam laporan hasil AKM tersebut nantinya. Nah, nantinya akan ada perbedaan. Kita sekali lagi perbedaan antara pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konten, di mana kompetensi itu diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan suatu tindakan dengan baik, misalkan mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Kompetensi juga mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal, baik itu keterampilan yang jauh lebih misalnya memimpin organisasi, itu kompetensi. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pengetahuan, penguasaan konsep, dan keterampilan dalam hal proses pembelajaran. Karakteristik utama dari pembelajaran berbasis kompetensi ini adalah fokus pada tingkat penguasaan. Dalam sistem pembelajaran kompetensi, siswa melakukan pembelajaran sesuai dengan tahap penguasaan kompetensinya, sehingga tuntas. Artinya siswa melakukan pembelajaran sesuai dengan tahapan hingga tuntas tuntutannya, sebelum akhirnya melanjutkan pada kompetensi berikutnya. Sebagai sebuah proses, pembelajaran berbasis kompetensi ini membutuhkan waktu sehingga sedikit demi sedikit siswa menunjukkan penguasaan pengetahuan, konsep, dan keterampilan untuk memecahkan masalah, termasuk menunjukkan karakter yang ingin dicapai, bukan sekedar menguasai konten materi saja. Kekuatan pembelajaran kompetensi terletak pada fleksibilitasnya, karena siswa dapat bergerak dengan kecepatan belajar mereka sendiri. Ini mendukung siswa dengan latar belakang pengetahuan yang beragam, tingkat literasi yang berbeda, serta bakat terkait lainnya. Tantangannya adalah kemampuan guru untuk mampu mengidentifikasi tahapan kompetensi dasar siswa, termasuk literasi dan numerasi. Nah, laporan AKM ini adalah salah satu sarana untuk membantu memantapkan tahapan dari kompetensi siswa itu nantinya. Sehingga jika kita lihat dari segi infografik, kalau berbasis kompetensi itu berpusat pada kebutuhan, kalau yang konten berpusat pada materi. Sedangkan pada kompetensi itu dia belajar pemahaman konsep dan keterampilan, sedangkan pada konten dia pada materi saja. Kemudian yang berbasis kompetensi itu menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep wujudnya. Sedangkan wujud akhir dari konten itu menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik atau konten yang dipelajari.
Pada pembelajaran berbasis kompetensi juga, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Sedangkan kalau konten kadangkala kurang atau tidak terkait dengan konteks pembelajaran siswa. Di mana juga pada pembelajaran berbasis kompetensi itu berorientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, sedangkan pada berbasis konten itu berorientasi pada nilai akhir. Mungkin ini dari tahapan dari analisis tindak lanjut dari tiap-tiap jenjang yang tadi ada dijelaskan tentang perlu interferensi, ada yang sudah dalam segi dasar, ada yang tingkatnya sudah cakap, ada yang mahir, nanti perlu intervensi khusus misalnya kebutuhannya seperti apa, caranya seperti apa, struktur pembelajaran nanti seperti apa, penekannya yang dilakukan seperti apa, dan diberikan sesuai jenjang-jenjang atau pemetaan dari yang dilakukan berdasarkan hasil dari AKM itu sendiri. Sehingga nantinya hasil dari AKM ini perlu dilakukan sebuah tindak lanjut follow up dari guru atau pemangku pendidikan, sehingga nanti hasil ini juga lebih dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dalam hal peningkatan pembelajaran di minimal di sekolahnya masing-masing. Dalam hal ini dalam hal perbaikan proses pembelajaran, sehingga analisis dari laporan AKM ini dapat digunakan oleh guru dalam hal secara spesifik untuk mencari atau merancang strategi pembelajaran yang harus dilakukan ke depannya. Nantinya jadi kita akan dikenakan juga dengan segitiga belajar antara kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Ini artinya peran utama dari asesmen harus dilihat dari proses pembelajaran yang utuh. Kerangka yang digunakan dalam hal ini peran asesmen tersebut yang sering digunakan adalah segitiga belajar yang mengkaitkan antara asesmen, kurikulum, dan pembelajaran. Segitiga belajar ini kita dapat melihat asesmen, kurikulum, dan belajar sebagai aspek yang berdiri sendiri. Guru dan pemimpin dapat melakukan penyelarasan antara tiga aspek yang menentukan pengalaman belajar murid. Misalnya kurikulum itu seperangkat kompetensi yang harus dikuasai siswa, jelas. Kemudian pembelajaran itu berupa serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di dalam kelas berdasarkan kompetensi awal siswa. Kemudian asesmen adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait dengan pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu, sehingga diwujudkan dalam hal segitiga belajar. Nah, nantinya asesmen diagnosis ini nantinya akan dapat diwujudkan untuk merancang strategi pembelajaran, baik itu asesmen formatif, asesmen proses belajar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pembelajaran, di mana juga ada asesmen sumatif, yaitu asesmen di akhir untuk menentukan level penguasaan kompetensi oleh siswa. Mungkin sekian, selamat menyimak, semoga bermanfaat.